Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini anak-anak ustazah belajar BMR bersama Ustazah Vina. Materi kita pada hari ini yaitu tentang ekologi fisik alam Riau, Tasik, Selat dan Laut. Anak-anak ustazah, kita akan membahas tentang ekologi fisik alam Riau, Tasik, Selat, dan Laut. Ekologi fisik. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Fisik berkaitan dengan hal-hal yang tampak atau unsur-unsur pembentukan dari ekologi. Unsur-unsur tersebut misalnya hutan, tasik, selat, laut, danau, sungai, dan rawa. Budaya Melayu menempatkan ekologi fisik sebagai bagian dari hutan tanah. Kawasan ini merupakan satuan wilayah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh warganya. Hutan tanah menjadi sumber ekonomi dan tempat tumbuh kembang tradisi dan budaya. Hutan tanah juga menjadi lambang tuah dan marwah yang menjadi harkat dan martabat suatu kaum, suku, dan puak orang Melayu. Anak ustazah, hutan tanah mencakup 4 bagian, yaitu tanah perkampungan, rimba, tanah peladangan, dan kawasan perairan. Setiap bagian berfungsi mendukung berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Melayu. Anak ustazah, sikap dan perilaku seseorang terhadap alam penanda penting tentang jati diri seseorang tersebut, seperti tercermin dalam tunjuk ajar berikut. Tanda orang memegang adat, alam dijaga, petua diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah. Tanda orang berbudi pekerti, merusak alam ia jauhi. Selanjutnya B. Kawasan perairan. Kawasan perairan di Riau menjadi salah satu perairan yang paling subur. Berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang pada kawasan ini adalah ikan, kerang, dan industri pengolahan ikan lainnya. Kegiatan lainnya lalu lintas perairan internasional, transportasi antar pulau, dan pelaksanaan berbagai aktivitas sosial budaya. Berikut adalah kawasan perairan. Yang pertama yaitu Tasik. Tasik berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Misalnya sumber ikan untuk mandi dan tempat pelaksanaan tradisi. Tasik yang ada di Riau misalnya Tasik Air Putih, Tasik Nambus, dan Tasik Putri Pepuyu. Anak-anak ustazah, Tasik yang disebut semuanya berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tasik Putri Pepuyu memiliki legenda tentang sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Beranyut. Konon katanya pulau ini selalu berpindah sehingga disebut berhanyut. Legenda lain di Tasik Putri Pepuyu adalah cerita tentang kasih sayang ikan terubuk dan ikan putri Pepuyu yang tidak kesampaian sebagaimana tersebut dalam syair Ikan Terubuk. Anak-anak ustazah, selanjutnya yaitu selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau atau daratan. Selat berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau atau penghubung dua daratan. Selat juga menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa penting sejarah dan budaya seperti pelaksanaan ritual dan upacara. Anak-anak ustazah, Riau memiliki banyak selat, misalnya Selat Bengkalis yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia. Yang terakhir yaitu laut.
Laut di Riau mempunyai potensi sumber daya maritim yang besar. Potensi tersebut meliputi berbagai bidang ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut. Riau memiliki panjang garis pantai 2076,5 km yang terbentang pada beberapa kabupaten dan kota yang berada di pesisir Riau. Yang selanjutnya yaitu fungsi kawasan perairan. Kawasan perairan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalur transportasi. Maksudnya yaitu laut dan selat menghubungkan lautan atau samudra, dan karena itu penting sebagai jalur pelayaran. Contohnya adalah Selat Malaka yang menghubungkan Samudra India dan Teluk Bengala di barat dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik di timur. Yang kedua yaitu lokasi perikanan, yaitu kawasan perairan adalah pusat menghasilkan ikan. Berbagai upacara dilaksanakan sebagai upacara untuk menjaga kelestarian ikan. Upacara tersebut misalnya karena itu selat penting dalam industri perikanan sebagai lokasi menangkap ikan. Yaitu pusat perekonomian. Laut dan selat menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Kapal juga dapat singgah untuk menjual atau mengangkut barang komoditas. Yang terakhir yaitu tempat pelaksanaan berbagai tradisi. Kawasan perairan yang sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Pada dasarnya, pelaksanaan ritual dan upacara tersebut adalah upaya dalam menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Anak-anak Ustazah, beberapa tradisi dilaksanakan di kawasan perairan adalah semah terubuk di Bengkalis, semah rantau di Kampar Kiri, mandi safar di Pulau Rupat, mawo danau di Kampar, mararui di Kuantan. Anak-anak Ustazah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ustazah mengerti apa yang sudah Ustazah sampaikan. Pembelajaran kita pada hari ini Ustazah akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.